umat saking PLM dapat cara mau meningkat satu juta umum adat menghadap para mati. Dan sanksi pun kalau kita nyawas, yang menikah ingkang wonten undangan tolong ini Pak Yus Herdiana, anaknya Pak Yus. Ini wonten keperluan sanksi pun saya juga alhamdulillah Pak Isa Hafidri yang isi yang kedua. Karena semacam Bapak Musa Hafidri, Ramadan bagian kalau rakyat sanksi kami pun seronggo. Saya moga tansah kita aturaken raos puja bersyukur kita ing sabda Allah Subhanahu wa taala. Ingat kasih umatipun Gusti Allah dhateng kita sedaya ingkang pangkadahipun utaminipun nikmat iman sinari Islam. Sarana kita ikrar kanthi kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabeh kalinipun shalawat sareng salam kita sapuji katur dhateng usaha sanah kita. Sore teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal Nabi ingkang umi, Nabi ingkang tansah kita dhereki kita panuti. Mugi-mugi kita sedaya saged dhereki sunahipun ing setiap dinten sekawan 21 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Ibu-ibu ini jumlahnya pelan kata. Ini bapak-bapak. Sementara ini kok menawi bapak-bapak sebagai tersimpanan kacang hijau ini. Masih duduk kacang hijau. Ya alhamdulillah, jamaah rahimakumullah ini. Musim rendang, musim pantun, musim ketiga, babal kacang hijau. Alhamdulillah menikmatipun Gusti Allah ugi dan kita sedaya ing dalam bulan Rabiul Awal. Rabi niku manahipun bertunas. Tukul wowohan ingkang memilipun semai ditanam ini tumbuh. Walaupun biji-biji pepohonan-pepohonan tatkala musim kemarau berguguran daunnya, ini musim mulut mulai akan bertumbuh daun. Senajan dari konten pondok-pondok badai Jawa Deres, tapi kadosipun minggu yang lalu sempat tidak langkung sadereng zuhur jam 10 sampai jam 11-an sempat didimis untuk apa-apa sih Gusti Allah pun ngabari ini bulan Rabiul Awal utawi bulan Maulud. Jamaah rahimakumullah, nari kita hayati kita maknani wonten apa bulan Rabiul Awal itu di Jawa disebut bulan Maulud. Nah, ini di antara sebabnya karena di dalam bulan Maulud ini terlahir manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama rahmatullah, sebagian ini menurut ulama sunnah artikel grup LP2M, lembaga pendidikan pengembangan pesantren Muhammadiyah. Dari bagus majelis, juga nunggu muktamarnya kapan? Muktamar kalau ini tersebut dari diputus pondok pesantrenku bagus majelis dari. Sementara masih lembaga, entah muktamar yang akan datang ataupun kapan dari pihak pondok pesantren Muhammadiyah seluruh Indonesia ini berusaha untuk mewujudkan sebuah majelis yang khusus di dalamnya khusus untuk menggarap tentang pondok pesantren. Mungkin tingkatipun pun majelis pun tinggi di atas lembaga. Ini sementara baru lembaga. Umumnya pondok pesantren itu disingkat ponpes pondok pesantren Muhammadiyah. Tapi khusus diputuskan di saat muktamar wonten Makassar Sulawesi, pondok pesantren Muhammadiyah ini dipun singkat atas Ponrenmu. Apa jamaah? Ponrenmu. Pondok pesantren Muhammadiyah.
Terus selama itu jenis ponpes, tapi ponpren, bukan depan dan belakang. Nah, ponpes diambil depan, ponpes pondok pesantren. Kalau di Muhammadiyah diambil depan dan belakang. Ponpren pondok pesantren Muhammadiyah. Wonten artikel grup MP2M itu engkang share tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan tajdid, melalui majelis tarjih berkenaan dengan perayaan Maulud, perayaan hari besar Islam. Jadi bulan Mulud, kakak sami Muludan. Jadi menurut di artikel tersebut, ya, mengambil dari himpunan lulusan tarjih HPT, sikap Muhammadiyah mengenai Maulud adalah tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Sifatnya ijtihadiyah. Itu tidak dianjurkan dari PT atau modern dari PT. Tapi sifatnya ini ya silahkan ijtihad masing-masing. Dan di Mauludan kalau diartikan di ngaji yang dalam bulan Maulud, asmanipun Muludan. Gitu terus gitu. Akan ngaji di bulan Maulud. Ngaji yang dalam bulan Rajab, asmanipun Rajuban. Ngapun dah kenapa maos setunggal tahun mungkin kali teng bulan Maulud kali teng bulan Rajab. Kan boten nggih. Boten alhamdulillah kita tiap minggu enten pengaosan. Hari Ahad pertama di Al-Muslimun Negeri, hari kedua di Perguruan Muhammadiyah Melaya, Ahad ketiga di PCM Lombok, Ahad Binangun, Ahad keempat pada Provinsi Riki. Terus alhamdulillah semuanya pengulangan itu kita bahasanya pun tidak hanya sekedar mulut dan Rajuban. Soalnya ngajinya sudah tiap Ahad sudah ngaji. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Ini ucapan Rasulullah. Mungkin dari akhir kalau dicekati Pak Musa, bagaimana hukum muludan? Yang tadi kalau terkawal rumian ini. Kalau sampaikan rumian, mungkin nanti diberi pertanyaan ini sudah dijawab terlebih dahulu seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, dikraya. Kita di saat memasuki bulan Rabiul Awwal, kita dibawa kembali lagi ke zaman Nabi Agung Muhammad SAW untuk kita lebih mengenal pribadi Nabi. Jamaah rahimakumullah, Ustaz Sering Jogja, Kota Jalan itu pernah menyampaikan di Arab itu mengadakan sayembara. Terus sayembara itu ternyata tidak hanya zaman dahulu Pak, zaman sekarang pun masih berlaku sayembara. Nah, zaman dahulu tidak hanya di buku-buku bahasa Indonesia cerita dongeng sayembara tidak. Ternyata di zaman-zaman ini pun masih ada sayembara. Pemerintahan Saudi Arabia itu membuat sayembara, membuat musabaqah competition, perlombaan. Judul lomba, siapakah yang paling baik diambil yang terbaik. Siapa yang paling baik menyusun kitab sirah perjalanan hidup Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disayembarakan, dilombakan. Banyak dari kalangan sejarawan kaum muslimin, ulama-ulama Islam mengambil lomba tersebut. Insya Allah semata-mata bukan menginginkan kok pengen tenar, pengen hadiahnya, tidak. Semata-mata karena cinta kepada Nabi. Ingin menulis sejarah lengkap Nabi dari awal beliau dilahirkan sampai kewafatan beliau. Maka jamaah rahimakumullah, sinten Pak ingkang juaranipun? Juaranipun itu ulama sanes saking Arab jamaah. Bukan orang Arab, bukan dari Arab, tetapi beliau ulama dari negeri India. Ulama dari negeri India yang konon mayoritas Hindu umatnya, rakyatnya, tetapi bisa melahirkan ulama-ulama, ini ulama yang terbaik, yang telah menyusun, menulis kitab Sirah Nabawiyah.
yang berjudulkan Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum. Asmanipun Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menyusun, mengarang, dan disusun diambil dari berbagai sumber kitab-kitab, disusunlah sejarah perjalanan hidup Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diterjemahkan kitab Ar-Rahiqul Maktum berbagai bahasa. Membaca dari sini sirah Nabawi. Jadi zaman Imam inilah uniknya Islam. Datang dari Arab yang memenangkan perlombaan bukan orang India. Memang ulama-ulama India ini luar biasa zaman Imam. Bahkan Islamnya datang ke Indonesia ini dari pedagang-pedagang Gujarat, India juga. Yang kalau ditarik nasabnya ini sampai ke Taif. Jadi orang Taif yang dulu Nabi hijrah menolak Nabi, tapi Nabi doakan, mudah-mudahan dari keturunan Taif lahirlah pejuang-pejuang Islam. Dari Taif lahirlah masuklah orang Islam berjuang, kemudian Jenderal Qasim datang ke India mengislamkan orang di sana, berdiri kerajaan Mughal, turunannya datang ke Indonesia, mengislamkan nenek moyang kita. Coba. Kalau diulik-ulik lagi zaman Allah, ini keindahannya Islam. Saking a'immatul mujtahidin al-arba'ah, 4 imam madhab, imam mujtahid mutlak sekawan, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sudah urutan nih. Kewafatan Imam Abu Hanifah ini disusul oleh lahirnya Imam Syafi'i. Nah, terus kalau ulama besar meninggal dunia, ini biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan ulama yang baru. Nah, ini di antara 4 imam madhab ini Jamarahimahumullah, yang 3 ini orang Arab. Tapi yang satu bukan orang Arab. Jadi istilahnya Allah pilih itu jadi tidak serta-merta Islam Arab. Tidak hanya sebatas itu, tapi rahmatan betul-betul rahmatan lil alamin. Semuanya rahmatan seluruh alam. Imam madhabnya saja 4 bukan orang Arab semuanya. Imam Abu Hanifah dari Persia. Ini zaman bukan orang Allah pilih. Digunakan Imam Abu Hanifah dari imam madhabnya. Mandap mulai jauh Allah sakdereng Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat itu mi'ataini wa arba hijriyah. Tahun 204 Hijriah. Niku enten mulai Imam ahli nahwu dan sorok. Nahwu sorok itu ilmu gramatika bahasa Arab. Tatanan bahasa Arab. Untuk apa sebuah kalimat bisa berbunyi dan didul. Untuk apa kita katakan misalnya ini al baitu, bukan ini al baitun itu bukan ini. Nah angkat alif lam bukan ini, mungkin itu bukan ini. Tanwin harus dihilangkan tanwinnya sehingga menjadi al baitu. Ternyata zaman Allah memang disiplin ilmu nahwu dan sorok itu dimulai dirintis oleh khalifah yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Piyambakipun menginstruksikan datang asmanipun Abul Aswad Ad-Du'ali. Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali ini yang pertama meletakkan kaidah ilmu nahwu dan sorok. Tapi di zaman itu belum secemerlang zaman kemudian zaman dulu. Baru nanti di sekitar tahun 160 Hijriah, disitulah ulama Islam. Saya saking Arab Jamarahimahumullah, beliau dipilih saking Persia mulai. Bukan dari Persia, di luar Arab. Nama hidupnya dengan nama wafatnya itu terkenal di saat sudah kewafatan beliau zaman. Jadi piyambakipun terkenal, masyhur, harum namanya. Niku tatkala beliau sudah meninggal, ini luar biasa ya.
Luar biasa sekali. Asmanipun sinten? Asmanipun jamaah Imam Sibawai. Sinten jamaah Imam Sibawai. Imam Sibawai. Aslinya bukan Imam Sibawai, ini julukan. Imam Sibawai ini adalah ulama ahli nahwu dan shorof, yang mana beliau menyusun kitab nahwu, menulis kitab nahwu. Niku Pak kitabipun boten wonten mukadimahipun, boten wonten penutupanipun, ikhtitamipun. Niku kitab beliau tulis. Konon itu kitab nahwu tersebut bahkan tanpa nama jawabannya. Beliau tidak sempat memberikan nama dan beliau belum sempat mengakhiri tulisan kitab nahwu. Sehingga ulama-ulama setelahnya mengenang Imam Sibawai niku beli dengan karangan kitab yang berjudul Alkitab. Kitab nahwu judulipun Alkitab. Nahwu dan selain Alkitab Injil gitu. Alkitab ini Alkitab nahwu. Karangan Imam Sibawai. Beliau tidak menggunakan iktidal dan tidak menggunakan iktidal. Masya Allah. Dengan adanya Alkitab ini dijawabullah, sehingga sampai hari ini ulama-ulama nahwu dan shorof ini merujuk semuanya ke kitab Alkitab milik Imam Sibawai. Sibawai ini maknanya pun ini Sibawai itu sering bahasa Parsi, menunjukkan bahwa beliau adalah orang Persia. Maknanya pun Sibawai itu buah apel yang harum, yang wangi. Ini gimana? Diriwayatkan Imam Sibawai itu memiliki pipi, ya, wajah yang mirip dengan buah apel. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Imam Sibawai ini harumnya, parfumnya, ya, kemana-mana ini parfumnya mereknya Tufahah. Ya, harumnya, parfumnya apel gitu. Senes kasturi, senes malaikat subuh, berapa segi hubungan, berapa bawaan. Tapi ini ya apa? Apel. Nah, sehingga dikatakan dijuluki oleh ulama-ulama zamannya adalah Sibawai yang harum seperti buah apel. Ini sebenarnya beliau relatif muda, sangat muda masih. Beliau meninggal 177 Hijriah. Itu beliau masih dalam usia 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun jamaah 40 tahun. Kok sakit? 34. Tiga jamaah 50. Imam Sibawai usia 40 tahun. Ini subhanallah sudah menyusun kitab yang kitabnya dijadikan rujukan seluruh umat Islam. Beliau mungkin dan masih hidupnya tidak akan pernah menyangka kalau kitab nahwunya betul-betul manfaat untuk umat, tidak pernah menyangka. Justru dikenal setelah beliau wafat. Inilah sama hari ini kita sama dengan Allah. Mungkin hari ini kita tidak akan pengen terkenal, dikenal, menjadi populer, kedudukan, pangkat tinggi, jabatan, enggak. Tapi kita betul mengharapkan di saat hidupnya kita ini bermanfaat. Seperti Imam Sibawai. Imam Sibawai itu kota kira sama dengan kemudian itu satu masa dengan asmanipun Imam Kisai. Itu sering berdebat masalah nahwu shorof. Kenapa A, kenapa U, kenapa ini itu diperdebatkan. Maaf kalau yang Imam Kisai mungkin kalau zaman sekarang itu lebih condong lebih dekat ke pemerintahan. Kalau Imam Sibawai ini lebih dekat ke rakyat. Baik, jamaah kembali kepada tujuan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabdakan, aku sabda Nabi adalah keturunan dari dua orang yang disembelih. Keturunan dari dua orang yang disembelih. Yang pertama, Nabi ini termasuk Sibutoi, termasuk putra anak cucu
dari Nabiullah Ismail alaihis. Nabi Ismail alaihissalam memiliki gelar julukan Zabihullah, Nabi yang disembelih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peristiwa rujukan daripada kita Idul Kurban. Itu salah satunya adalah persembahan kurban. Kemudian jamaah ternyata itu yang pertama nih, dari dua keturunan yang disembelih. Yang kedua nanti jamaah yakni kepada nasab beliau langsung, Abdullah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Bihr. Bihr bin Ghalib. Ghalib bin Malik. Malik bin Nabar. Nabar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Adnan, itu Adnan yang ngomongin pun ya. Tak boleh boleh, kasih tebing. Kalau dari ngapalkan jawab yang tua. Kalau mengapalkan sampai bagi sampai Adnan ini, diapalkan supaya kita lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Adnan inilah kalau ditarik nasabnya sampai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab saking Abdullah. Kemudian jamaah nasab saking ibundani pun Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Sugro bin Kilab pun niki dugi Kilab nggih terus niku sama nasabnya sampai Adnan sampai Ismail Ibrahim alaihis salam. Dados simbah-simbahipun Kanjeng Nabi Datuk Rasulullah SAW niki bertemu fi jadihil kilab, bertemu dan berjumpa di simbah kilab. Ini jemaah. Terus kalau ditarik itu memang saudara enten nasabipun enten urutanipun. Jamaah rahimakumullah, luar biasa. Baginda Nabi memiliki kakek Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini melihat penduduk Mekah saat itu risau. Beliau mengatakan kalau penduduk Mekah Al-Mukarramah ingin maju, ingin bahagia, ingin kehidupannya layak, kehidupan yang baik, maka harus dikembalikan seperti dulu. Napa niku? Penduduk Mekah harus menemukan lagi sumber Zam-Zam. Yang sumur itu keluar dari kaki mungil kecil Nabi Ismail alaihissalam. Ini harus ditemukan. Ternyata jemaah Allah ini sumur Zam-Zam semenjak Mu'ad bin Amr, ini mertua Nabi Ismail alaihissalam. Niku mulai Nabi Ismail tidak ada, ini mulai tertutup sampai simbah-simbahnya orang Quraisy demi mencari sumur Zam-Zam digali supaya ketemu. Ini mereka sudah terbiasa memiliki adat memberikan persembahan untuk dewa-dewa, untuk Tuhan. Persembahan niku yang ditanam, yang ditandur di tanah. Ini bukan das kebo, nggih. Das kebo katanya istilahnya kalau das kebo dipendam supaya menggunakan kebodohan. Kan kebo terus kebodohan supaya hilang. Nak berita ya supaya hilang kebodohan harus belajar terus gitu. Setiap saat membuang kepala kerbau ya kalau tidak belajar ya tidak tidak dapat ilmu gitu. Karena ilmu bukan warisan. Harta bisa ditransfer. Kalau ilmu bisa ditransfer ya kan Ustaz Hidayat saya minta ilmunya Ustaz. Wah, ditransfer bagaimana? Aduh, tanpa usaha ya sih jawab itu lagi. Baik, kembali. Niki datuk-datuknya Nabi
Ya. Karena kehilangan sumber Zamzam sebagai sumber kehidupan waktu itu, keadaan ekonomi Mekah melemah, maka dibuatlah persembahan untuk Tuhan, diwujudkan, dipendam di sekitar Ka'bah pedang, dan juga pelana yang berpangkatkan emas. Oh, ini pedang itu mesinnya emas ya, berarti kan tahu sih, itu dipendam di sekitar Ka'bah. Yang nanti itu akan ditemukan oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib itu mendapatkan isyarat dalam mimpinya. Wahai Abdul Muthalib, carilah sumber air Zamzam, carilah sumber air Zamzam. Maka jemaah Abdul Muthalib ini mencari di manakah sumber Zamzam itu berada. Mengajak paman-paman Nabi yang jumlahnya jamaah kurang lebih ada 10, dan itu laki-laki semuanya. Terus Abdullah bin Abdul Muthalib ayahnya Nabi memiliki saudara-saudara itu laki-laki semuanya yang berjumlahnya 10. Enten Al-Haris, enten Abu Lahab, enten Dirar, dan lain sebagainya. Jumlahnya banyak. Enten Abbas. Kemudian Abdul Muthalib bernada, seandainya aku nanti menemukan air Zamzam dan aku dikaruniai oleh Allah dalam pencarian air Zamzam tersebut 10 anak, dan itu laki-laki semuanya, maka salah satu dari yang 10 itu akan aku korbankan, aku persembahkan untuk Tuhan. Jawab Allah. Lalu sekitar dari Abdul Muthalib ditepati, Allah SWT karuniakan 10 paman Nabi ini laki-laki semuanya, tidak ada yang perempuan. Dan disitulah diuji keimanan Abdul Muthalib sanggup atau tidak untuk menepati janji beliau akan mengorbankan salah satu putranya. Maka jemaah Allah, waktu itu sudah menjadi adat orang Arab. Untuk persembahan ini mereka pergi kepada ahli kindi, ahli kit. Ahli kit ini yang biasa memocok memutar anak panah. Terus anak panahnya itu diputar, diundi, yang keluar siapa itulah nanti yang menang atau yang dijadikan kurban. Maka 10 paman Nabi termasuk Abdullah ayahanda Nabi itu mereka semua menuliskan nama masing-masing. Al-Haris menulis, Dirar menulis, Abbas menulis, Abdullah ayahanda Nabi menulis. Setelah diputar oleh ahli kit ini, ahli anak panah ini diputar, maka yang keluar siapa jemaah? Abdullah bin Zubair. Yang keluar dari anak panah itu adalah nama Abdullah. Benar jemaah Allah, Abdullah ini di antara seluruh saudara paman Nabi ini yang paling disayang adalah Abdullah. Dan ini pun orang-orang Quraisy satu isu waktu itu. Mereka semua mengatakan kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, jangan batalkan nadamu, jangan Abdullah, mintalah ampun kepada Hubal, bagaimana supaya nadar tersebut bisa diganti. Soalnya berhala tertinggi di Ka'bah waktu itu ialah berhala Hubal. Ada 2 berhala lagi. Asmanipun berhala Laila kali Isaf dan Laila. Bendera Isaf dan Laila ini 2 berhala yang di antara 2 berhala itu di tengah-tengahnya ini dijadikan tempat untuk persembahan korban untuk Tuhan. Di antara 2 berhala Isaf dan Laila. Ini jamaah Allah, maka setelah dipikir-pikir, ini kalau Abdullah dikorbankan bagaimana? Tapi gimana? Waktu itu Mu'ad dari Banu Makhzum mengatakan kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, hendaklah engkau mempertimbangkan nadarmu tersebut dan pergilah ke Yasrib yang nanti kemudian jadi Madinah. Ke Yasrib, di sana menjumpai orang pintar, orang normal ya, orang pintar, minta petuah di sana bagaimana untuk membatalkan nadar tersebut. Kalau bisa diganti dengan nadar yang lain. Kalau memang bisa hewan kurban, digantikanlah dengan hewan kurban. Maka setelah dibawa ke Yasrib,
Kemudian orang tua Yazid ini memberikan wejangan nasihat untuk mengganti Abdullah ini, gantilah korbannya dengan unta. Setiap nanti satu putaran anak panah itu jamaah rahimakumullah, anak panah diundi, dan di sana ada dua pilihan. Ada nama Abdullah, ada nama unta. Kalau seandainya itu yang keluar di undian adalah nama Abdullah, maka bagaimana? Diganti dengan 10 ekor unta. Ini jauh dari di sinilah dikatakan anak keturunan daripada orang dua orang yang disembelih, inilah dimulai dari sini pengundian unta yang setiap satu keluar nama Abdullah diganti dengan 10 ekor unta. Berapa kali undian jamaah rahimakumullah? 1 kali, 2 kali, 3 kali, boten jamaah rahimakumullah. Undiannya ini diundi pertama keluar nama Abdullah, diundi lagi kedua keluar nama Abdullah. Pun pinter 20 ekor unta. Terus ini jamaah rahimakumullah terus diundi sampai ke 10 undian. 10 itu keluar nama semuanya nama Abdullah. Terus pun pinter 100 ekor unta jamaah rahimakumullah. Ya Allah ya Karim, 100 ekor unta ini 100 Fortuner ya. 100 coba 100 Al-Fatih. Coba rekomendasi tidak 100 ekor unta. Kemudian bagaimana? Cukup? Belum. Karena belum keluar nama unta. Yang 10 keluar nama Abdullah terus. Dan 100 maka diundi lagi. Diundi lagi. Yang keluar ke nomor 11 apa? Unta. Alhamdulillah. Namanya yang adalah unta. Berarti ini 1 Abdullah 100 sama dengan 100 ekor unta pengorbanannya. 100 ekor unta untuk mengorbankan mengganti daripada Nadar Abdul Muthalib. 100 ekor unta. Kemudian apakah sudah keluar yang ke-11 Abdul Muthalib berhenti? Kemudian mengiyakan, oh ya, kalau begitu 100 ekor unta tidak jemaah Allah. Abdul Muthalib masih belum yakin. Jangan-jangan ini hanya kebetulan saja. Diundi lagi sampai 3 kali jemaah. Masya Allah. Diundi lagi, diputar lagi 3 kali. 3 kali berturut-turut. Nama apa yang keluar? Nama unta jemaah Allah. Ini baru diyakini. Karena 3 kali berturut-turut yang keluar adalah nama unta. Dan Allah berarti ini betul. Harga Abdullah sama dengan 100 ekor unta. Maka di antara 2 berhala tersebut naik dan Isa. Ini 100 ekor unta jamaah disembelih. Setelah disembelih bagaimana? Diambil, dimakan? Tidak jamaah. Orang-orang Quraisy kalau sudah membuat persembahan untuk Tuhan, mereka tidak mengambil hewan yang telah dikorbankan. Maka mereka membiarkan 100 ekor unta tergeletak begitu saja, tidak diambil sedikit pun dagingnya. Masya Allah, banjir zaman itu. Malu dikumpul kali daging unta, tidak diambil. Nah, punten, Pak Ustadz, saya mau korban, jangan lupa ya nanti saya dikirim sekian kilo ke rumah dagingnya. Pesanan Ustadz. Wah, insya Allah gitu. Ya ini kelas kita berbeda dengan kelas adiknya Nabi Abdul Muthalib. Orang Quraisy 100 ekor unta tidak mengharapkan kembali daging sedikit pun. Ini baru mengambil bagian 1/7 bagian dari sapi, sudah pesanannya ke panitia korban. Ustaz jangan lupa ya, ini pesanan saya. Begitu, diwakili siap melaksanakan. Takutnya besok kalau nggak korban lagi gimana? Betul jadi betul. Baik, jamaah rahimakumullah, itulah dari 100 ekor unta inilah ya, sehingga Nabi SAW dikatakan dari 2 orang yang disembelih. Masya Allah. Inilah perjuangan Nabi pun, Masya Allah.
Dari lahirnya saja sudah sangat penuh perjuangan. Tadi Abdul Muthalib itu menemukan jamaah, menemukan timbalan seperti cangkul yang panjang. Ini harus cangkul yang panjang untuk mencangkul itu, dan juga pedang-pedang yang dari pelananya emas itu ditemukan di tempat yang tadi korban itu, menemukan di situ. Maka orang-orang Quraisy yang sebelumnya menghina Abu Thalib sudah, Abdul Muthalib itu tidak akan pernah menemukan Zam-Zam lagi. Wong dulu nenek moyang kita saja mereka telah memendam daripada pedang emas. Tidak cangkul emas telah tidak ketemu air Zam-Zamnya, apalagi sekarang mau dicari sudah. Tapi pas itu ketemu giliran yang dulunya menghina sekarang pada pengen itu harta karunnya, meminta jatah. Abdul Muthalib berikan kepada kita itu emasnya, kami juga mau. Nah, dulu tidak ketika mencari itu dihina-hina. Kita sudah ketemu minta jatah. Jadi kalau kredit seperti coret. Maka bagaimana? Si kaum Abdul Muthalib tidak. Kita yang capek-capek hasilnya dinikmati oleh orang lain. Tidak seperti itu. Mari kita undi. Nah, diundi lagi. Apa itu diundinya? 6 dengan 6 anak panah. Dengan 6 anak panah. 2 milik Ka'bah, 2 milik Abdul Muthalib, 2 milik Quraisy. Maka telah diberi contoh yang keluar adalah nama Ka'bah, yang keluar nama Abdul Muthalib. Miliknya para Quraisy tidak keluar. Maka mereka terima, kita kalah ini sama Abdul Muthalib. Mereka kalah, Abdul Muthalib menang. Abdul Muthalib pun meletakkan pedangnya di depan pintu Ka'bah dan meletakkan tadi cangkulnya, tembalannya di dalam Ka'bah sebagai perhiasan. Itu sama Allah nih, Nabi SAW. Ini luar biasa. Dari kelahiran beliau, kemudian beliau tumbuh besar sampai di usia 20 tahun, sampai nanti 25 tahun. Dan Nabi waktu itu direkrut oleh Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Maisarah ini salah satu tangan kepercayaan Khadijah binti Khuwailid. Dulu zaman Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid ini, beliau sebelum nantinya menikah dengan Rasulullah, beliau telah menikah dengan 2 orang. Yang pertama adalah Atiq bin Aid. Dari Atiq bin Aid ini lahirlah Hindu. Beliau tidak sampai meninggal, Atiq bin Aid, namun bercerai. Kemudian zaman Rasulullah, Khadijah ini menikah lagi dengan Abu Halah. Kemudian dikaruniai anak bernama Hal. Sehingga suaminya namanya adalah Abu Halah. Sampai Abu Halah meninggal dunia. Dan sejak saat itu Khadijah ini menjanda dan tidak pernah menerima pinangan laki-laki dari kaum bangsawan Quraisy. Karena tahu zaman Allah, Khadijah seorang janda yang kaya raya, yang kalau ada kafilah dari Mekah ingin berangkat ke Syam, itu hampir dipastikan setiap kafilah dagang di dalamnya ada dagangan barang milik Khadijah. Sehingga dikenal Khadijah ini memiliki namanya Yadul Barakah, tangan yang berkah. Apa-apa, Yadul Barakah. Yadul Dahab, tangan emas. Khadijah dijuluki tangan emas. Bukan karena terbuat dari emas, bukan. Karena setiap dagangan Khadijah ini laris manis di pasaran. Laris manis dagangan milik Khadijah. Sama rahimahullah, Khadijah tidak menerima pinangan bangsawan Quraisy waktu itu, masalah Mekah, karena mengetahui kalau ada laki-laki yang datang kepada Khadijah ini tidak hanya menginginkan Khadijahnya saja, tetapi juga ingin memiliki harta milik Khadijah. Khadijah tidak mau seperti itu.
Khalid itu mainan suami yang artinya betul-betul mencintai Khadijah. Dan Khadijah pun cinta kepada suami. Maka Allah SWT telah memberikan suami yang terbaik untuk Khadijah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersama Khadijah. Nabi bersama Khadijah ini 25 tahun. Nabi bersama Khadijah berapa? 25 tahun. Usia Khadijah waktu menikah dengan Nabi berusia 40 tahun. 40 tahun ditambah 25. Jadi wafat Khadijah 65 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Bersama dengan Nabi 25 tahun. Berarti 50 tahun usia Nabi Khadijah wafat. Dan dikenal jemaah Khadijah ini adalah Thahir, wanita yang suci. Putra putri Khadijah dinamakan Banu Thahir, keturunan anak-anak yang suci. Dan dari Khadijah ini jemaah lahirlah keturunan putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abdullah, ada Ibrahim, ada Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ini semua dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jamaah rahimakumullah, peristiwa wafatnya Nabi, wafatnya Khadijah ini berbarengan tidak lama dengan wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat. Disitulah kita kenal dengan istilah namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Pelindung Nabi telah tiada. Yang menggantikan Abu Thalib, Abu Jahal dan Abu Lahab sudah menarik perlindungannya. Kaumnya Abdi Manaf pun tidak melindungi. Maka jangan waktu Allah. Disitulah nanti setelah peristiwa Amul Husni, tahun kesedihan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah sholat, diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum hijrah. Dan Nabi Jamalullah tidak menikah lagi. Nabi tidak menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Mohon maaf, ini rumusan Bapak-bapak. Ini kita beri khusus Bapak-bapak, ini rumusan. Kita kenal dengan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Nabi. Jangan Allah. Ini kalau kita betul-betul ingin mengikuti Nabi, bagaimana? Di saat Khadijah masih hidup, masih sugeng, Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Nah, ini rumusan ya, jangan Allah. Yang sudah terlanjur yang belum apa-apa sudah terlanjur. Betul kan? Karena ini jawab Allah. Ini yang belum, belum jangan ya. Kalau ini jawab Allah, ini ngikuti Nabi, betul ini Nabi tidak menikah dengan yang lain. Baru nanti Khadijah ini meninggal dunia pada bulan Ramadan. Sebelum Nabi hijrah, kemudian Allah barulah nanti Nabi selanjutnya pada bulan Syawal Nabi menikah dengan 2 orang. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi sudah menikah dengan 3 orang. Dengan Khadijah, dengan banyak lain, kemudian dengan Saudah binti Zafar, dan juga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang menikah dengan Nabi sebelum hijrah. Mohon maaf ibu ya, ini saya sampaikan ini sejarah ya. Ini sejarah, jadi harus disampaikan ibu untuk mengetahui sejarah. Harus disampaikan, tidak menutupi sejarah. Sejarah ya. Coba Allah, dari pernikahan Nabi dengan istri-istri beliau semuanya dengan jannah.
Yang satu hanya satu saja yang masih gadis, yakni Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan seluruh pernikahan Nabi dari sini adalah memberikan maslahat, memberikan manfaat untuk umat. Contoh, ibu-ibu istri Nabi yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini dari Bani Mustalik. Juwairiyah waktu peperangan Murasyi ini menjadi tawanan Qais bin Sabit. Menjadi tawanan, memiliki ghanimah jatahnya sahabat Qais bin Sabit. Dan Qais bin Sabit ini memberikan tebusan yang mahal untuk Juwairiyah. Karena Juwairiyah putri rajanya kaum Bani Mustalik. Putri raja, pewaris mahkota kalau nantinya balik kalau menikah, ini harganya sangat mahal. Maka Juwairiyah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini Qais bin Sabit telah memberikan tebusan yang mahal bagiku. Maka Nabi SAW memberikan tebusan dan memberikan jalan keluar yang terbaik, yakni Juwairiyah diperisi oleh Nabi SAW. Mendengar pernikahan Juwairiyah dengan baginda Nabi, maka seluruh sahabat dari yang menerima tawanan Bani Mustalik ghanimahnya saat itu juga setelah peristiwa pernikahan itu, para sahabat telah membebaskan 100 keluarga dari Bani Mustalik. Yang mana kalau di total jemaah dari 100 keluarga itu dibebaskan sampai 700 orang. Subhanallah, merdeka semuanya itu karena Juwairiyah. Dan jamaah Juwairiyah ini sudah diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum terjadi peperangan Murasyi tersebut, Juwairiyah ini bermimpi dan laporan kepada suaminya sampai jadi ditampar jamaah. Karena suaminya tahu, Juwairiyah mengatakan, aku telah bermimpi ada rembulan datang dari Asir dari Madinah. Kemudian rembulan itu datang kepadaku, datang ke pangkuanku. Itulah isyarat bahwa Nabi Juwairiyah menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diberi syarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 100 keluarga luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian istri baginda Nabi Zainab. Zainab ini ada dua jemaah. Ada namanya Zainab binti Khuzaimah, ada namanya Zainab binti Jahsy. Keduanya merupakan orang yang sangat dermawan. Zainab binti Jahsy jemaah. Ini kisahnya dimuat di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wa qara zawwajnakaha likay la yakuna harajun 'alal mu'minina idza du'u ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa qara wa kana amrullahi maf'ula. Ini Zainab binti Jahsy. Sebelumnya adalah bekas istri daripada sahabat Zaid bin Harisah, putra angkat Nabi Zaid bin Harisah. Bahkan saking dekatnya dengan Nabi, ada yang menyebut orang Madinah waktu itu sampai memanggilnya Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid putranya Harisah. Ini saking karena walaupun anak-anak sudah seperti anak sendiri. Pernah suatu waktu jamaah ini Harisah datang kepada Nabi dan meminta supaya putra beliau Zaid dikembalikan. Nabi bersabda, wahai Zaid, pilih mau kemana? Ya Allah, ini putra jamaah. Ternyata Zaid lebih memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan kata perintah, tapi itu Nabi meminta untuk memilih. Ini karena cintanya Zaid kepada Nabi. Nah, dulu kaum Quraisy punya adat istiadat jamaah. Kalau bekas putra angkatnya, maka wanita tersebut tidak boleh dinikah. Pernikahan ini telah menghapus pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Allah Subhanahu sendiri langsung jamaah yang apa? Yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tatkala Zaid menceraikan daripada Zainab, setelah selesai masa iddah, Nabi mengirimkan utusan kepada Zainab. Karena Nabi ingin mengundang Zainab. Maka Zainab mengatakan, karena aku tidak memiliki wali, aku akan bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarahnya Zainab langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menurunkan ayat Al-Ahzab ayat 37 tadi yang dikutip di depan itu. Inilah yang menjadi kebanggaan Zainab. Zainab mengatakan di depan istri-istri Nabi, akulah yang paling baik dari semua istri Nabi. Karena apa? Karena akulah yang langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa wali lagi, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling berlomba-lomba. Istri Nabi berlomba-lomba di depan Nabi ingin mendapatkan perhatian, seperti itu ya. Berlomba-lomba dengan Aisyah. Sehingga Nabi pernah sabdakan, Nabi sabdakan sebelum Nabi wafat, sabdakan kepada istri-istri beliau, nanti yang pertama kali akan menjumpaiku setelah wafatku adalah istriku yang paling panjang tangannya. Yang paling panjang tangannya. Maka jamaahullah, istri-istri Nabi semuanya mengukur panjang tangan mereka masing-masing. Diukurlah panjang tangan mereka masing-masing. Siapa yang paling panjang? Yang paling panjang tangan adalah Saudah binti Zam'ah. Itu tangan yang paling panjang. Tapi ternyata bukan itu maksud sabda Nabi. Diketahui setelah wafatnya Nabi, setelah beberapa waktu kemudian yang meninggal ternyata Zainab binti Jahsy. Boleh diketahui maksud daripada hadis Nabi, perintah Nabi yang akan berjumpa dengan yang pertama dan yang paling panjang tangannya adalah yang paling rajin bersedekah, yang paling rajin berinfak, yang paling rajin bersedekah. Yakni siapa? Zainab binti Jahsy. Oh, baru mereka bersadar. Itu bukan bahasa tulang, tetapi bahasa kiasan. Yang paling banyak sedekahnya, paling banyak infaknya. Maka jamaahullah, lalu kita mengetahui ini, yang paling banyak infaknya, paling banyak sedekahnya, dekat dengan Nabi yang pertama, bertemu dengan Nabi. Ayahanda kita bahwa dirahmati dan sudah menawarkan, di PCM Burabat ini tadi. Di sana di Pasar Anom sudah ada kesempatan emas kita jamaah untuk dekat dengan Nabi, yaitu kita berpanjang tangan, banyak bersedekah, banyak berinfak. Ingin Bapak Ibu semuanya? Nah, Bapak nanti bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Nanti menghubungi panitia, Iya, sudah contohkan oleh Ibunda Zainab yang paling panjang tangannya, yang paling banyak sedekahnya. Itu yang bertemu nanti dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan siapa yang berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk wakaf masjid jamaah selama masjid itu digunakan, halaman digunakan untuk ngaji, digunakan untuk parkir, selama itu pula dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah yang mudah-mudahan kajian kita hari ini dengan manfaat. Mohon maaf belum semuanya Sebenarnya sangat panjang, ini waktunya sudah lebih jam 7 lebih 10 ternyata. Maaf banyak, dan insya Allah pagi ini mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah pagi hari ini dari PCM Bayan dan PCA Bayan akan mengadakan muscap pagi ini insya Allah. Dan setelah ini langsung saya nyambung lagi muscap. Mudah-mudahan dari hasil muscap tersebut memberikan maslahat manfaat untuk umat semuanya.